Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan mari sama-sama kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Ini dua ayat yang terkenal saudara ya. Kita boleh lihat Filipi 2 ayat 12 sampai ke 13. Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar." Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-12, maaf. Saya salah mencatat, Filipi 4 ya. Filipi 4 ayat ke-12 sampai ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Ya, puji Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Jadi Paulus dalam pelayanannya, dia merasakan apa itu kelimpahan. Dia merasakan apa itu kekurangan. Dia merasakan apa itu lapar, dan dia merasakan apa itu kenyang. Nah ayat 13 ini sangat terkenal sekali saudara ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita kuat, itu semua karena Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Paulus mengakui tanpa Yesus dia tidak bisa saudara. Segala perkara, entah dalam kelimpahan, entah dalam kekurangan, entah dalam kekenyangan atau dalam kelaparan, dia tahu bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadanya dan kepada kita semua. Saudara, perkara itu bicara tentang kehidupan yang kita alami sehari-hari. Pasti kita akan menghadapi perkara-perkara. Ada lagu lama berkata, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Tetapi dikatakan lanjutannya, satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Wow, luar biasa saudara. Jadi perkara yang kita simpan adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Saudara, kalau saya boleh bersaksi, kembali lagi yang saya alami saudara. Ini tadi barusan saya jalan kaki saudara dari rumah, sekitar 3 kilo. Tadi ketemu Pak Oscar dan Bu Eli ya di tengah jalan. Saya jalan 3 kilo, saya berangkat 3:30 pagi saudara. Nah ini buat anak-anak muda saya katakan, latih dirimu. Saya bangun 2:30 saudara. Saya tidur kemarin jam 10 malam karena jam 6 sampai jam 8 saya ada kuliah S2 saya dan dilanjutkan jam 9.10 saya ada interview untuk calon-calon full time dan setelah itu saya tidur. Saya sempatkan waktu tidur dan saya bangun 2:30, saya doa, lalu saya mandi, ya. Setelah saya mandi saya jalan kaki saudara. Saya hitung waktu sekitar perjalanan berarti 45 menit dari rumah saya menuju ke tempat ini saudara. Saya latih diri saya. Perkara demi perkara. Saya jalan kaki kenapa? Karena saya mau sehat, saya mau jalan, saya mau menikmati udara yang segar. Karena beberapa waktu lalu ketika saya overweight saudara, dalam tubuh kita itu ada namanya lemak visceral atau visceral fat. Yang ini saudara mesti hati-hati, gak cuma menyerang orang gemuk saja, tapi orang kurus bisa juga. Jadi itu adalah lemak yang membungkus jantung, sehingga ya bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi penyumbatan di situ, makanya harus jaga kesehatan. Ini perkara yang harus kita juga hadapi saudara. Waktu sebelum saya diet, saya cek lemak visceral saya, saudara tahu berapa? 21% saudara. Normalnya manusia atau pria ya itu normalnya 7 atau 8% saudara. Berarti 3 kali lipat saudara. Ya karena kesalahan saya. Saya makan tidak menjaga, saya rakus saudara, 21% saudara. Dan dari situ saya bekerja keras, perkara yang saya harus hadapi. Saudara tahu kemarin saya check up berapa saudara? Sudah 8% saudara. Puji Tuhan. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.
Jadi tidak akan pernah hasil dihianati oleh proses. Ya, kenapa? Karena saya tahu di depan ada perkara-perkara yang saya harus hadapi. Saya harus jaga kesehatan saya. Maka saya berkata pada full time, nanti 5:30 kita akan olahraga di bawah. Yang overweight, ayo diet saudara. Karena ada perkara-perkara di depan yang harus kita hadapi. Ini kemarin saya dihubungi oleh seseorang dari Surabaya. Dia undang saya untuk mengadakan KKR, mujizat kesembuhan karena ada orang-orang yang sakit yang butuh didoakan, saudara. Nah, kalau kita tidak bisa menghadapi perkara kita, maka kita akan kalah, saudara. Tetapi percaya kepada firman Tuhan, katakan apa? Kita bisa menang, kita bisa menanggung segala perkara karena ada yang memberi kekuatan. Siapa yang memberi kekuatan? Yesus. Nah, pertanyaannya saudara, apakah saudara sudah mengandalkan Yesus? Apakah saudara sudah betul membiarkan Yesus hidup di dalammu? Kalau belum saudara, maka saudara akan mengalami yaitu kelemahan-kelemahan, mudah menyerah, kekalahan-kekalahan. Tapi saya percaya, kalau kita bersama dengan Yesus maka pasti bisa. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, perkara bicara banyak hal. Saya bersyukur di tempat ini saudara, mujizat demi mujizat terjadi. Saya kemarin berapa minggu lalu ketemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara tahu, dia kena masalah finansial, hutang berapa saudara? Yang saya dengar sebelumnya ada 2,7. Yang ini tahu berapa saudara? 7 miliar saudara. Wih, miliar uang semua, bukan uang monopoli loh Bapak Ibu saudara. Tapi dia katakan apa? Pak, waktu saya ketemu dengan Pastor Yoel bulan Januari, Februari yang saya sharing tentang masalah ini dan Pastor Yoel doakan, saya percaya itu kuasa Tuhan Yesus. Saudara tahu utangnya tinggal berapa saudara? Tinggal 40 juta saudara. Kalau ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau bukan Yesus siapa lagi yang bisa menolong? Dia sampai heran kok bisa Pak. Saya pun juga heran kok bisa. Tetapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan saudara. Bayangkan utang 7 miliar bisa dipangkas sampai tinggal 40 juta. Dan dia kemarin minta doa lagi, karena Pak saya mau tuntaskan ini 40 juta dan saya mau bangkit finansial saya. Saya percaya dia memberi kekuatan dan saya menang atas segala perkara. Wow, biar ini menjadi spirit kekuatan setiap kita saudara. Saya sungguh rindu saudara kalau datang ke gereja, saudara pulang. Ada sukacita, walaupun saudara sedang menghadapi perkara. Perkara ini bukan bicara di pengadilan ya. Tapi perkara ini bicara kehidupan saudara, mungkin saudara sedang ada pergumulan. Mungkin saudara sedang menghadapi sesuatu. Manusia boleh berkata mustahil. Tetapi kita punya Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saya bersyukur hari ini saudara, kalau mungkin api penginjilan di beberapa tempat sudah mulai meredup. Tapi di tempat ini saudara, saya bersyukur kemarin Pastor Afat ya membaptis pelayanan baptis. Dan ini kemarin saya di Instagram saya berikan nomor Pastor Afat. Karena ada orang yang berkata, Pak saya terberkati dengan gereja Yestoya Malang. Saya bukan orang Kristen Pak, tetapi saya mau dibaptis Pak. Karena saya mengenal, saya mengalami Yesus. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya kasih nomor Pastor Afat untuk di follow up lebih lanjut. Dan saya bersyukur saudara. Nah kalau ini yang bukan orang Kristen saja, bisa mengalami kekuatan daripada Yesus. Bisa menghadapi segala perkara. Apalagi saudara yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen. Kalau saya boleh pakai istilah, wis karaten saudara. Karena berpuluh-puluh tahun. Maka dari itu, makanya firman Tuhan katakan apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau rohmu tidak menyala-nyala, maka dari itu kenapa Roh Kudus dilambangkan salah satunya api. Karena kalau saudara tidak menyala-nyala, bisa padam dan bisa redup. Tetapi Paulus mengingatkan kepada setiap kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Saudara, saya tidak tahu apa pergumulan yang saudara alami. Tetapi saya tahu kita punya Tuhan Yesus yang bisa memberi kekuatan kepada setiap kita. Saya percaya tidak ada orang yang datang ibadah dengan sia-sia. Setiap mereka yang datang dengan letih lesu dan beban berat. Saya percaya mereka pulang dengan kelegaan sukacita daripada Tuhan. Maka dari itu saya berharap saudara setiap yang datang ke Yestoya, saudara boleh datang dengan muka muram.
tetapi pulanglah dengan muka penuh sukacita. Karena dikatakan the joy of the Lord is our strength. Sukacita daripada Tuhan adalah kekuatan daripada kita. Kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari saya mengundang worship leader dan pemain musik boleh kembali ke depan. Saya mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Ada sebuah lagu yang kita mau nyanyikan, ini lagu baru saudara. Beberapa kali ini saya campur, ada lagu lama, ada lagu baru saudara. Tetapi bagi saya semua adalah puji-pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Sebab firman Tuhan juga katakan nyanyikan pujian-pujian yang baru. Saudara, selagi saudara berdiri sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan. Ada dua hal yang saya perhatikan yang kemarin saya diskusi dengan Pastor Jusman. Yang penting sekali. Yang pertama, dalam kurun berapa waktu ini, ada anak-anak muda yang bunuh diri, saudara. Bunuh diri adalah agenda iblis. Ini sedang kita susun dalam beberapa waktu ini untuk kita bisa mengadakan, makanya mungkin boleh ditampilkan dulu, solusi, saudara. Bunuh diri bukan solusi. Saya sudah dihubungi langsung, ada anak-anak muda yang mau bunuh diri dan mungkin ditampilkan. Ya, bunuh diri bukan solusi. Nah. Kami siap mendengar keluhan Anda. Kita langsung bergerak cepat, saudara. Ada beberapa yang sudah mulai menghubungi saya, Pak, tolong Pak, anak saya masih SMA tapi sudah ada niatan mau bunuh diri, Pak. Salah satu kekuatan kita adalah puji-pujian, saudara. Satu, bunuh diri. Yang kedua, masalah seksual, saudara. Saya sedih melihat di berita, anak 10 tahun sudah melakukan hubungan badan, saudara. Ini pentingnya pengajaran kebenaran. Itu adalah perkara yang kita harus benarkan itu, saudara. Tapi saya percaya lagu ini berkata, kita punya penolong yang setia. Kita punya Yesus yang sanggup menolong. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia.